Pak Handoko, Betul. ini BRIN saat ini juga katanya tengah mendukung riset baterai kendaraan listrik demi kemandirian Indonesia. Nah, sudah sejauh mana nih Pak riset yang dilakukan? Ya, jadi kalau untuk baterai, jadi memang kami mengembangkan dari dua sisi, ya, dari dua sisi. Jadi kita mengembangkan apa baterai sebagai storage, ya, storage energi listrik, ya, penyimpan energi listrik. Yang kedua juga kita mengembangkan apa model, ya, model alat transportasi berbasis apa namanya berbasis kendaraan listrik juga, ya, gitu. Jadi karena kalau baterai sekarang sudah banyak, ya kan, gitu. Tetapi baterai yang banyak ini lebih banyak fokus pada apa device yang sifatnya itu ukurannya kecil, ya, sehingga membutuhkan power yang kecil. Sedangkan untuk baterai bagi kendaraan listrik secara umum itu secara teknologi, ya, itu sebenarnya belum mature sekali, ya. Itu sebabnya harganya masih mahal, kemudian lifetime-nya belum terlalu panjang, ya, dan proses charging waktu charging ulangnya, ya, itu juga masih lama misalnya, ya, gitu, sehingga banyak keterbatasan gitu. Nah, tim periset di BRIN, ya, itu ada di berbagai tim, ya, ada yang di BPPT, ada yang di LIPI, ya, di Batan, di UNS juga dan sebagainya, itu berusaha mengembangkan kendaraan listrik, ya, dengan ukuran yang paling optimal, ya, untuk kondisi teknologi baterai pada saat ini, gitu ya. Tetapi yang kira-kira pasarnya juga masih ada, ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai mobile personal electric vehicle, autonomous, ya, autonomous mobile personal electric vehicle. Maksudnya apa? Maksudnya kita ingin membuka dalam tanda petik, ya, itu pasar baru, ya. Bukan sekedar menggantikan kendaraan yang sudah lalu lalang di jalan raya yang ukurannya sebesar itu dengan tenaga listrik, bukan begitu, ya, karena kalau itu kita akan face to face berkompetisi dengan para pemain yang sudah jauh lebih established, ya, gitu. Tapi kita akan fokus pada niche market, ya, jadi pasar spesifik, ya, yang memungkinkan adanya kendaraan yang otomatis, gitu, ya, katakanlah di area yang tertutup seperti kebun raya misalnya, atau kompleks perkantoran, ya, yang memungkinkan adanya kendaraan yang otonomous, ya, tapi sifatnya personal, gitu, ya. Jadi dia bisa dipakai untuk jarak dekat, ya, dan begitu dia selesai diantar, nanti dia otomatis kembali ke doknya, melakukan charging ulang. Kalau ada yang memerlukan, manggil VAP, dia akan datang, mengantar lagi, dan seterusnya, seperti itu, ya, gitu. Ya, sekarang saya berharap kita akhir tahun ini atau awal tahun depan lah mungkin bisa melansir prototipe pertamanya, ya, gitu. Dan itu yang kita harapkan akan bisa kami implementasikan misalnya di kawasan Science and Technopark, ya. Jadi yang di Puspitek misalnya, yang di Cipinong, kemudian di berbagai kebun raya di seluruh Indonesia misalnya, ya, gitu. Tapi Pak Handoko melihat apakah dengan ada inovasi terbaru ini dengan kendaraan listrik dan juga baterai yang tengah dikembangkan untuk kendaraan tersebut, apakah Indonesia sudah siap dengan inovasi terbaru? Ya, jadi kalau kita bicara kesiapan inovasi, maka itu yang saya sampaikan. Kalau kita bicara dari risetnya, tentu riset itu pasti selalu di depan, jauh di depan, gitu, ya. Seringkali banyak riset yang memang belum siap untuk diimplementasikan secara real di masyarakat, begitu, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan terkait kendaraan listrik yang sifatnya otonomus dan personal itu adalah salah satu bentuk upaya kami untuk mencari titik tengah, gitu, ya. Jadi bagaimana supaya kita mengembangkan baterai tidak langsung ke baterai yang untuk ukuran besar, tapi ukuran kecil pun kira-kira sudah ada manfaatnya, gitu, ya. Di lain sisi kita juga menciptakan pasar baru nih, pasar baru, dan juga sebenarnya menciptakan pola transportasi yang baru, budaya baru, ya.
gitu. Jadi bagaimana sih supaya orang itu tidak bawa mobil sendiri dari rumah begitu ya. Tapi basisnya itu adalah komuter yang ada di dalam suatu area yang tertutup, dan itu nanti akan relevan misalnya kalau terkait dengan ibu kota negara baru gitu ya, misalnya IKN nanti ya. IKN itu kan akan diciptakan ramah lingkungan ya, di mana lebih banyak jalan kaki dan atau memakai transportasi yang ramah lingkungan di lingkungan yang tertutup ya gitu. Nah itu dimungkinkan sekali gitu. Jadi kita ciptakan model baru dan ekosistem baru dengan budaya transportasi yang baru, kira-kira begitu ya. Kalau tidak begitu kita tidak mungkin nanti bisa kompetisi ya, kalau kita hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tren saat ini gitu. Pak Doko, ini BRIN juga membuka 325 formasi CPNS dan P3K. Nah, tapi kali ini berbeda karena minimal lulusan S3 ya Pak. Ini harapannya memang seperti apa Pak ke depannya? Ya, jadi BRIN itu tidak sekedar menjadi lembaga riset terbesar dan utama ya yang dikelola pemerintah ke depannya ya, untuk melakukan riset dan sebagainya ya. Di sisi lain, riset dan aktivitas riset itu selalu memiliki sisi sebagai wadah untuk membentuk ya, menciptakan SDM unggul. Gitu ya. Karena SDM unggul itu tercipta karena proses learning by doing ya, kan orang terlibat di suatu aktivitas yang unggul. Aktivitas yang unggul itu ada aktivitas yang sesuatu yang selalu mengeksplorasi hal baru ya, itulah riset gitu. Nah, untuk sampai ke situ tentu kita juga perlu talenta unggul ya, untuk bekerja di dalamnya gitu ya, menjadi agen-agen, pimpinan-pimpinan, leader-leader grup-grup riset di dalamnya. Nah, sehingga kemampuan kita ya, dan juga atraktiveness dari Indonesia untuk menarik talenta-talenta unggul itu menjadi penting gitu. Dan itulah yang saat ini yang bisa melakukan itu ya BRIN. Karena apa? Karena kita memiliki infrastruktur yang sangat memadai gitu ya. Karena talenta unggul itu tidak akan tertarik balik ke Indonesia, katakanlah kalau itu diaspora atau yang lulusan dalam negeri sekalipun ya, tidak akan tertarik untuk bertahan menjadi periset di bidangnya ya, bahkan jangan-jangan malah keluar negeri ya, lari keluar negeri ya, kalau kita tidak mampu menyiapkan itu ya, menyiapkan wadah itu. Nah, saat ini yang siap dengan wadah itu ya BRIN gitu ya, karena kita yang punya kapasitas ya, sumber daya baik infrastruktur dan termasuk tadi juga anggarannya ya, yang sangat memadai untuk bisa menjadi wadah itu gitu. Nah, itu sebabnya calon periset di BRIN itu kita wajibkan langsung minimal S3 gitu ya. Dan itu satu sisi. Di lain sisi juga kita ini sudah mengirimkan banyak generasi muda kita ke luar negeri ya, termasuk sebagian besar melalui beasiswa LPDP. Kalau mereka sudah disekolahkan ke luar negeri sampai S3 dan seterusnya, apa kemudian yang kita siapkan di Indonesia supaya mereka mau balik ke Indonesia ya? Kalau kita tidak siapkan ya, kalau mereka tidak balik ke Indonesia, sebagian ya kita tidak bisa menyalahkan karena memang tidak ada lapangan pekerjaan yang selevel dengan kapasitas kompetensi mereka gitu ya. Nah, saat ini yang paling siap siapa ya? BRIN gitu. Jadi ya itulah sebabnya itu kita prioritaskan mulai tahun ini ya. Kalau di LIPI sebenarnya sudah 3 tahun terakhir saya lakukan seperti itu ya gitu. Jadi ini sebenarnya ekstensi dari itu, dan ke depan saya berharap itu akan setidaknya kita bisa menarik 500 orang setiap tahun ya gitu, sehingga negara ini akan terlihat bahwa kita juga melakukan upaya maksimal ya bagi para generasi muda yang sudah kita sekolahkan itu ya, kita menyiapkan juga tempat bekerjanya gitu ya, sehingga memang mereka kan benar-benar mau, senang ya, dan bersemangat untuk kembali bersama-sama membangun negara ini.